Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sania dengan NIM 1930 1062 dari Tadris Biologi 4B Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang hewan dengan lingkungannya dan faktor pembatasnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, berikut ini indikator-indikator pembahasan dari materi tersebut. Sebelum kita masuk kepada topik pembahasan yang pertama, kita bahas terlebih dahulu yaitu ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, ekologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang interaksi atau hubungan yang saling berkaitan atau ketergantungan antara organisme dengan lingkungannya, baik secara langsung terhadap makhluk hidup itu sendiri. Lingkungan tersebut adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup tersebut, baik abiotik maupun biotik. Jadi, ekologi hewan adalah suatu cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi hewan dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik, yang secara langsung atau tidak langsung, yang meliputi sebaran distribusi maupun tingkatan kelimpahan hewan tersebut. Baiklah, kita masuk pada indikator pembahasan yang pertama, yaitu permodelan dalam ekologi hewan. Permodelan dalam ekologi hewan disusun dalam menghadapi berbagai kondisi alam dan lingkungan yang terus-menerus berubah secara dinamis. Dalam hal ini, manusia dituntut agar dapat membuat penjelasan terhadap fenomena-fenomena alam untuk memperoleh manfaat bagi kepentingannya atau kepentingan hidupnya agar menghindari efek buruk bagi manusia. Penyusunan ini dapat didukung dengan hasil penelitian ekologi dan informasi kuantitatif dan dari data yang dibantu oleh teknik-teknik komputer yang semakin canggih pada saat sekarang ini. Jadi permodelan ekologi ini pada dasarnya adalah suatu formula matematik sebagai bentuk penerjemah fenomena ekologi yang sebenarnya yang sudah disederhanakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada perkembangan dan pemilihan pada bidang ekologi, mana ekologi ini merupakan cabang dari ilmu biologi yang memahami interaksi organisme dengan lingkungan yang tidak hanya menggunakan konsep dari biologi, tapi juga memanfaatkan ilmu lain seperti filsafat, matematik, fisika, dan bidang ilmu lainnya. Di mana ekologi ini juga berupaya untuk menjelaskan berbagai proses hidup atau adaptasi, distribusi atau kelimpahan organisme, pergerakan atau perpindahan materi, energi melalui komunitas hidup. Yang selanjutnya itu ada kelimpahan dan distribusi biodiversitas dalam konteks lingkungan. Baiklah, selanjutnya itu ada aspek-aspek terapan dari ekologi, mana ekologi ini sudah mengalami diversifikasi dengan ilmu lainnya dan menghasilkan nilai terapan terhadap kehidupan manusia. Contohnya saja dalam bidang perikanan, peternakan, kesehatan, dan pertanian. Dan ekologi dapat memanfaatkan hubungan antara predator dan mangsa yang dapat mengendalikan populasi hama terhadap bidang pertanian, dan dapat mengendalikan populasi hama dan penyakit pada bidang pertanian. Jika sudah muncul penyakit, maka dapat dimanfaatkan selanjutnya yaitu ilmu kesehatan. Jika pada bidang peternakan, dapat dimanfaatkan itu mengenai pengendalian hama terhadap ternak itu sendiri, dan juga untuk perikanan juga untuk pengendalian hama terhadap ikan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep faktor pembatas, yaitu suatu faktor lingkungan yang membatasi distribusi atau aktivitas suatu organisme atau populasi. Nah, konsep faktor pembatas ini sangat berkaitan dengan halnya hukum minimum Liebig dan hukum toleransi dari Salford, di mana hukum minimum Liebig ini merupakan faktor yang paling membatasi kehidupan suatu makhluk hidup
dan merupakan faktor yang memiliki hubungan paling kuat dengan makhluk hidup tersebut. Hukum ini berlaku untuk semua proses ekologi, termasuk ke dalam ekologi hewan maupun ekologi tumbuhan. Nah, misalnya ekologi itu pada ikan yang berada di dalam perairan akan terbatasi oleh airnya, apakah airnya memiliki nutrisi yang tinggi atau sebaliknya, sehingga ikan harus beradaptasi dengan baik. Jika tidak, ikan tersebut akan mati nantinya. Selanjutnya yaitu hukum toleransi Salford, di mana setiap organisasi mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologi yang merupakan batas bawah dan batas atas dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi faktor lingkungan. Mana contohnya yaitu ada hewan yang terdedah di tempat yang ekstrim dengan dingin sehingga terjadinya hipotermia, dan ada juga hewan yang terdedah di tempat yang suhu ekstrim sehingga terjadi hipertermia. Jika hal tersebut tidak cepat berubah, maka hewan tersebut akan mati nantinya. Jadi kisaran toleransi terhadap suatu faktor lingkungan tertentu pada hewan itu berbeda-beda. Ada yang kisarannya lebar yaitu Euri, dan ada kisarannya sampai yaitu Steno. Nah, kisaran toleransi ini ditentukan secara herediter. Selanjutnya kita masuk kepada indikator-indikator ekologi, di mana setiap organisme memiliki batasan atau kriteria toleransi yang berbeda-beda terkait dengan kondisi lingkungannya. Mana hewan akan hidup di suatu tempat atau habitat dan akan tergambar dari keberadaannya. Dan inilah yang dinamakan indikator ekologi. Misalnya kita contohkan planaria. Mana planaria ini menunjukkan indikator pencemaran air. Jika adanya planaria di sungai, maka air itu tidak tercemar, dikarenakan tidak semua sungai terdapat planaria, dikarenakan planaria ini menunjukkan indikator alami pencemaran air. Jadi tampak di sana indikator alami bahwa planaria ini hanya terdapat pada sungai yang airnya bersih saja. Baiklah, itulah pembahasan materi pada kali ini. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya sudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.